Drama dibuka dengan diperlihatkannya sebuah euforia pesta perayaan ulang tahun yang ke-30 dari seorang gadis cantik bernama Gosari. Saat party, ia dikerumuni oleh pria-pria ganteng kala itu guys. Sayang seribu sayang, ternyata itu hanyalah mimpi guys. Sari kemudian terbangun dari mimpinya, yang ketika itu ia tengah berada di sebuah kafe. Seorang barista tampan kemudian menyiapkan pesanan Sari. Tak lupa ia juga memberikan sebuah bonus kue untuk Sari yang begitu cantik. Sari pun hanya mengucapkan terima kasih dengan canggung saat itu guys. Nah tak lama kemudian rekan kerjanya datang ke kafe. Ternyata saat ini Sari tengah mentraktir rekan-rekan kantornya karena ia yang diangkat menjadi pegawai tetap. Saat nongkrong di kafe itu, mereka justru salfok dengan sebuah catatan kecil dari sang barista. Mereka jadi menduga bahwa si barista menaruh hati pada Sari. Sari hanya menyanggah kala itu, karena hal itu tak mungkin terjadi. Salah satu rekannya juga bertanya mengenai umur Sari, yang ternyata kini sedang berusia 29 tahun. Rekan kerja tersebut kemudian menyinggung Sari agar segera menikah. Tentu saja Sari merespon itu dengan senyuman. Namun di dalam hati ia sangat merasa risih. Ia tak ingin hubungan tentang percintaan ataupun masa depannya diganggu-gugat guys. Meski kesal, namun Sari yakin keberhasilannya yang diangkat sebagai pegawai tetap kali ini akan mengantarkannya menjadi orang dewasa yang bersinar. 왜 모아둔 거 있잖아. 없나? 없어? 그럼 올해 안에 시집 가야겠다. 저 결혼은... 아이 왜 인기 많아. 무슨 소리세요? 가만있어 봐, 가만있어. Belum satu hari berlalu sejak Sari diangkat sebagai pegawai tetap, Sari telah menyimpan segudang emosi karena rekan kerja yang selalu saja bertanya tentang kapan ia akan menikah. Tak hanya itu, segudang kerjaan juga menumpuk di tangan Sari guys. Ia lantas curhat kepada kedua sahabatnya, yaitu Rumi dan Suwon. Diketahui, Suwon ini adalah seorang wanita yang bekerja di perusahaan, namun sangat percaya pada kartu tarot dan juga dunia mistis. Sedangkan Rumi adalah wanita cantik yang merupakan seorang model pemula. Suwon sempat meramalkan tentang masa depan Sari dan mendapati bahwa Sari akan dikelilingi oleh pria-pria ganteng. Belum lama ya kan Suwon mengatakan hal itu, Sari justru tertabrak oleh seorang pria. Namun sayang, pria yang satu ini hanyalah seorang figuran dan berlalu begitu saja. Karena tertabrak itu ya kan, HP Sari jadi rusak. Hal ini tentu saja membuat Sari semakin suram. Dengan emosi, ia pun mengajak Suwon dan Rumi pergi party ke clubbing malam ini juga. Hal ini tentu membuat teman-temannya kaget sekaligus senang karena Sari adalah wanita naif yang tak pernah memasuki dunia malam. 오늘 테이블 잡아. 뭐 대운 바뀌었다며. 오케이 콜. Malam harinya, Sari dengan percaya diri melangkah menuju tempat clubbing guys. Suwon dan Rumi telah mempersiapkan acara penyambutan untuk Sari yang memasuki dunia malam itu. Awalnya si Sari ini canggung guys, namun lama-kelamaan ia mulai nyaman kelihatannya. Tak berapa lama kemudian, pria ganteng ini nekat mendekati Sari. Ia berkenalan dan mencoba untuk merayunya. Sari yang juga tertarik dengan pria ini lantas bersikap welcome. Nah, by the way guys, pria ganteng ini bernama Harim. Saat tengah berbincang, sebuah chat misterius datang ke HP Sari. Chat tersebut berisi kalimat, "Aku ingin melihatmu. Tolong jangan blokir nomor ini." Membaca pesan itu ya kan, raut wajah Sari pun sedikit kesal. Siapa lagi nih? Beruntung, Harim dengan sigap mencairkan suasana dan memberikan segelas alkohol pada Sari. Saat ini kita masih belum tahu siapakah pria misterius yang mengirimkan chat tersebut. Namun kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa pria tersebut mungkin saja adalah orang yang pernah dekat dengan Sari. Saat hendak pulang, Suwon dan Rumi terus saja menggoda Sari untuk bertindak liar terhadap Harim malam ini. Karena usulan itu ya kan, Sari pun akhirnya memberanikan diri membawa Harim ke rumahnya. Sesuai ekspektasi penonton ya kan guys. Di rumah itu langsung terjadi adegan hot yang membara. Hingga tak terasa pagi pun menyambut mereka dengan senyuman.
Pagi harinya, Sari nekat mengecek identitas Harim di dompetnya. Sontak ia langsung terkejut karena si Harim ini adalah brondong yang baru saja menginjak usia 19 tahun. Yap guys, perbedaan usia mereka adalah 1 dekade atau 10 tahun. Karena merasa bersalah menjalin hubungan dengan bocah ingusan, Sari pun langsung mengusir Harim dari rumahnya detik itu juga. Meski begitu, namun Harim tak merasa kesal dan mengatakan, sampai jumpa lagi ya kak. Enggak sampai jumpa lagi gitu katanya. 그래도 나 진짜 가? Lanjut cerita, Sari bersama Rumi dan Suwon pun pergi jogging bersama hari itu. Di sini Sari mengungkapkan bahwa ternyata tadi malam ia gagal skidi papap dengan Harim karena Sari yang teringat mantan. Fakta ini tentu saja membuat Rumi dan Suwon jadi kecewa. Meski begitu, Suwon dan Rumi sangat respect dengan sikap Harim yang mau menuruti perintah wanitanya untuk tak lanjut bercinta. Nah, mereka kemudian lanjut menstalker akun media sosial Harim. Kala itu, Sari sempat izin pamit, namun tak digubris oleh Rumi dan Suwon. Sari akhirnya berjalan sambil mundur, dan ketika itulah ia tak sengaja menabrak seorang pria yang tengah mendengarkan lagu yang unyu-unyu. Sambil menahan tawa ya kan, Sari pun meminta maaf pada pria tersebut. By the way guys, sebenarnya di sini Sari sempat terpana dengan ketampanan pria itu. Namun, musik yang imut itu malah membuat Sari gagal fokus dan harus menahan tawa. Tak lama berselang, Sari mendapatkan info bahwa sang mantan suami kembali ke Korea. Fakta ini benar-benar membuat Sari frustasi. Dan karena hal itulah, kini Sari pergi ke kafe untuk curhat pada sang barista. Di sini terkuak sebuah fakta, ternyata barista tersebut adalah sahabatnya Sari yang bernama Pijung. Selain sebagai barista, ternyata Pijung juga seorang seniman yang membuat lukisan digital. Ia juga menyimpan perasaan untuk Sari, namun tak bisa ia ungkapkan. Esok harinya di kantor, sang atasan marah-marah karena kedua model majalah yang seharusnya melakukan pemotretan malah mengundurkan diri. Agar kerjaan tak terkendala, Sari pun langsung mengusulkan Harim dan juga Rumi sebagai model majalah mereka. Hal itu pun di-ACC oleh atasannya. Saat Sari pulang ke rumahnya, ia terkaget karena ada sepatu pria di sana. Kaget jilid 2 pun terjadi ketika ia mendapati sang mantan suami telah berada di sana dengan senyuman jokernya. Sari langsung membentaknya dan menunjukkan rasa ketidaksukaannya atas kehadiran sang mantan. By the way guys, mari kita panggil sang mantan suami Sari ini sebagai Jeonwoo. 도장까지 찍었잖아 이 미친놈아! 사리가 왜 그래? 그 오빠 힘들게. Yap, scene flashback ditampilkan. Kala itu mereka yang masih berstatus suami istri tinggal di Amerika Serikat. Di hari-hari bahagia, Sari justru mendapatkan sebuah pesan perselingkuhan yang dilakukan oleh Jeonwoo. Karena hal itu juga mereka kini bercerai. Kembali ke masa sekarang ya, Sari yang masih emosi kepada Jeonwoo pun langsung mengusirnya. 나가! Oke, kita lanjut lagi. Acara makan-makan bersama rekan kantor pun dilakukan. Kala itu, sang atasan mengatakan bahwa CEO mereka akan join malam ini. Yap guys, ternyata CEO mereka ini adalah seorang pria misterius yang jarang menampakkan wajahnya. Karena hal itulah, beberapa karyawan bahkan tak mengenali wajah CEO mereka. Termasuk Sari. Karena sudah sedikit mabuk, Sari pun bernyanyi dengan hebohnya. Hal ini membuat euforia semakin merajalela. Hingga mereka tak sadar bahwa sang CEO telah datang. Karena tak ingin mengganggu suasana, sang CEO tersebut pun langsung pergi. Yap guys, kalian masih ingat kan dengan pria yang ada di taman dan memiliki selera musik yang unik yang ditabrak oleh Sari kala itu? Ya, dia ternyata adalah CEO dari perusahaan Sari guys. Dan kita sebut saja bernama Sun Jae. Saat mencari udara segar di luar, tak sengaja seorang rekan kerja datang menghampiri Sari dan menunjukkan rasa ketertarikannya. Ternyata sang atasanlah yang menyuruh pria ini berkenalan dengan Sari agar Sari bisa segera menikah. Sari pun jadi semakin risih karena hubungan percintaannya selalu dicampuri.
Saat berbincang itu, tak sengaja Sari melihat Sunje. Posisinya saat ini, Sari belum mengetahui bahwa Sunje adalah CEO-nya. Karena ingin terlepas dari situasi, Sari pun langsung menghampiri Sunje dan mengatakan bahwa Sunje adalah kliennya. Hal ini tentu saja ya kan, membuat atasan dan rekan kerjanya heran. Dan Sari pun langsung mengajak Sunje pergi dari sana guys. Baru saja memasuki mobil, tiba-tiba sebuah nomor tak dikenal menghubungi Sari. Ketika Sari mengangkatnya, ia langsung marah-marah dan menanyakan kenapa Sari belum pulang, bahkan selarut ini. Mendengar suara itu, tentu saja Sari langsung sadar bahwa itu adalah John Woo. 지금 집 앞에서? John Woo bahkan mengatakan bahwa saat ini ia berada di depan rumah Sari untuk memberikan boneka kucing dan gingseng. Mengetahui fakta itu, tentu saja Sari jadi takut pulang ke rumah. Dengan cepat, Sunje pun langsung mengubah rute perjalanan. Saat duduk di taman, entah kenapa Sari justru terbuka dengan Sunje guys. Ia menceritakan seluruh keluh kesahnya tentang rekan kerja yang mencampuri urusan pribadinya. Sari bahkan mengatakan bahwa ia adalah janda dan tak ada satupun orang kantor yang tahu. Saking asiknya bercerita, Sari bahkan menjelek-jelekkan CEO-nya yang tak pernah datang ke kantor dan menunjukkan mukanya guys. Bagi Sari, CEO tersebut hanya memangkan gaji buta dan tak pernah mengayomi. Hal tersebut adalah tamparan keras untuk Sunje ya kan, karena dialah CEO yang diceritakan. Melihat kepolosan dan kejujuran Sari, Sunje pun mulai menaruh hati padanya guys. Ia mengatakan jika Sari ingin membalas budi, maka sapalah dia dengan riang jika mereka berjumpa lagi. Tentu saja Sari hanya bisa tersenyum malu. 다음에 보면 꼭 반갑게 인사해줘요. 아, 나 주식도 하지 말아야지. Nah, keesokan harinya, Harim dan Rumi tengah bersiap untuk pemotretan. Sari sangat senang kala itu. Ditambah lagi, atasannya mengatakan bahwa sang CEO akan datang. Itu berarti mereka akan mengetahui wajah asli sang CEO sebentar lagi. Yap guys, ketika sang CEO muncul, senyum Sari langsung memudar. Ia tak menyangka bahwa Sunje yang dikenalnya adalah CEO-nya. Sari hanya bisa terdiam kaku kala itu. Sementara Sunje merasa sedih karena Sari yang tak menyambutnya dengan riang. Di tengah pemotretan, Sunje menyempatkan diri untuk mengajak Sari mengobrol. Ia minta maaf karena belum sempat memperkenalkan dirinya secara resmi bahwa ia adalah CEO. Dengan kaku ya kan, Sari mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya karena ketidaktahuannya. 미안합니다. Malam harinya, saat pulang dan hendak memasuki rumahnya, langkah Sari pun terhenti karena ia lupa password rumahnya. Ternyata Sari telah mengubah password lamanya agar John Woo tak memasuki rumahnya lagi. Karena lupa dengan password barunya itulah, kini Sari pergi ke hotel dianterin Harim. Hal ini tak sengaja terlihat oleh John Woo dan membuatnya salah paham. Ia langsung marah-marah kepada Sari dan Harim kala itu. Tak hanya itu guys, ia bahkan tak segan-segan mengenalkan dirinya sebagai suami Sari. Hal ini tentu saja membuat Harim terdiam karena tak menyangka bahwa Sari sudah menikah. Sari kemudian meluruskan pernyataan John Woo dan mengatakan bahwa ia memang sudah pernah menikah, namun saat ini ia telah bercerai. Dengan kata lain, Sari menegaskan bahwa statusnya saat ini adalah janda. Di sini Sari sedikit merasa takut bahwa Harim akan menjauhinya setelah tahu bahwa statusnya adalah janda. Namun tak disangka dan tak diduga guys, Harim tetap tulus menyukai Sari. Ia bahkan tak segan-segan menghajar John Woo yang dianggapnya sebagai pria brengsek. Yap, mari kita saksikan perkelahian dua pria yang memperebutkan Sari guys. 아, 뭔 소리야? 다리야, 오빠 괜찮으니까 나와. Oke, usai puas berkelahi, mereka kemudian disambut dengan amarah Sari. Di sini, John Woo mengatakan bahwa ia akan melaporkan Harim ke polisi karena telah menyerang dirinya. Namun dengan kesal, Sari mengatakan bahwa ia juga akan melaporkan John Woo karena telah mencoba menerobos masuk ke rumahnya tanpa izin. John Woo jadi heran mengapa Sari membela Harim sampai segitunya. Dengan lantang, Sari mengatakan bahwa ia sangat menyesal bahwa perceraian mereka baru terjadi kali ini. Seharusnya ia menceraikan
menceraikan Jeonwoo sedari awal agar hidupnya bahagia. Mendengar itu, Jeonwoo pun terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tak menyangka bahwa wanita yang sangat dicintainya tega meninggalkannya seperti ini. Setelah kejadian itu, Harim pun mengantarkan Sari sampai ke depan pintu hotelnya. Ia mengatakan bahwa ia menerima Sari apa adanya dan meminta agar Sari tetap bersikap biasa saja ke depannya. Nah, di kamar, Sari justru menangis segugukan mengingat masa lalunya. Oke, scene flashback ditampilkan, di mana Jeonwoo dan Sari tampak sangat bahagia menjalani kisah asmaranya sampai akhirnya mereka menikah dan tinggal di Amerika. Di sana, suasana mulai berubah, di mana Jeonwoo selalu sibuk dengan kerjaannya, sehingga Sari bagaikan seekor kucing yang hanya menunggu kepulangan tuannya. Kita bisa simpulkan bahwa perceraian mereka tak hanya terjadi karena kasus perselingkuhan, tetapi juga karena Sari yang mulai bosan ditinggal kerja oleh Jeonwoo. Lanjut ya guys, keesokan harinya Pi Jung datang ke rumah Sari untuk membantunya membuka sandi rumah. Ternyata kata sandinya adalah 8756, yang mana itu adalah kata sandi rumah Sari yang dulu-dulu. Saat menyebutkan kata sandi itu ya kan, tak sengaja tetangga sebelah rumah Sari mendengarnya. Saat itu sang tetangga bertingkah sedikit mencurigakan, namun diabaikan oleh Pi Jung. Usai masuk ke rumah Sari, Pi Jung langsung mengutarakan kekesalannya mengapa Sari tak melaporkan Jeonwoo ke polisi. Di sini Sari malah menangis dan mengatakan bahwa ia bisa mengatasi semuanya. Melihat Sari menangis, Pi Jung hanya bisa mengatakan bahwa ia mengerti dan berharap Sari tidak akan menangis lagi. 너까지 그러지 마. Saat Sari curhat dengan Rumi mengatakan bahwa Sari harus membuka lembaran baru. Terlepas dari hal itu, ia berharap bahwa Sari akan fokus terhadap hal-hal yang ia sukai saja, tanpa memikirkan orang lain. Yap guys, fokus terhadap kebahagiaan diri sendiri memanglah di atas segalanya. Mendengar pesan positif dari Rumi, Sari pun jadi percaya diri. Sementara itu, di kafe, Jeonwoo kembali menghampiri Pi Jung. Ia bertanya mengenai pria berondong yang tengah dekat dengan Sari. Percakapan tersebut tak sengaja terdengar oleh rekan kerja Sari yang saat itu juga berada di kafe. Tak hanya itu guys, ternyata mereka juga memiliki sebuah foto saat Sari dan CEO-nya jalan bersama. Kala itu tak sengaja salah satu rekannya yang kita sebut saja bernama Putri malah menjatuhkan minumannya. Hal ini membuat Pi Jung jadi sadar bahwa rekan kerja Sari ada di sini. Pi Jung pun jadi panik dan mengajak Jeonwoo pergi dari sana. Di luar kafe, Pi Jung menyuruh Jeonwoo untuk berhenti menyebut nama Sari karena ada rekan kerja Sari di dalam. Namun hal itu justru tak diindahkan oleh Jeonwoo dan semakin menyebut nama Sari dengan keras. Karena kesal ya kan, Pi Jung pun langsung memarahi Jeonwoo. 사리 전 남편 맞아? 선 넘네. 어? 고사리. Di kantor, Sunjae mengkode Sari agar masuk ke ruangannya. Tanpa rasa profesional sedikit pun, Sunjae bertanya makanan apa yang disukai Sari. Di sini kita bisa melihat bahwa Sunjae menaruh perhatian lebih kepada Sari guys. Ia bahkan tak segan-segan mengajak Sari makan bersama. Karena segan menolak ajakan CEO ya kan, Sari pun mengiyakan ajakan itu. Saat makan bersama, Sunjae kembali bertanya makanan apa lagi yang disukai oleh Sari. Karena ia akan membelikannya esok hari. Di sini Sari menolak karena esok hari ia sudah ada janji. Yap guys, ternyata esok hari adalah jadwal Pi Jung memamerkan lukisan digitalnya. Mendengar pameran itu, Sunjae pun mengajukan diri untuk ikut bersama Sari. Entah mengapa, kala itu senyuman licik justru terukir di wajah Sari guys. Keesokan harinya di tempat pameran, Rumi datang bersama dengan Harim. Di sini, Harim bertanya kembali kepada Rumi apakah Sari benar-benar akan datang ke acara ini. Ia berharap Sari tak mengabaikannya lagi. Yap guys, sejak insiden perkelahian di hotel kala itu, Sari benar-benar menjaga jarak dengan Harim. Hal ini tentu saja membuat Harim sedih karena ia masih sangat mencintai Sari. Di sisi lain, saat Pi Jung menunggu kedatangan Sari, ia pun langsung terbujur lemas ketika melihat Sari datang bersama lelaki lain yang tentu saja itu adalah Pak CEO alias Sunjae.
Melihat mereka datang bersama ya kan, Pijung maupun Harim jadi patah hati lah mereka. Usai melihat-lihat pameran, Sari pun menghampiri Sunje. Ia berusaha menjelaskan seluruh karya-karya yang berhasil diciptakan oleh Pijung. Ternyata tujuan Sari mengajak Sunje ke pameran ini adalah untuk mempromosikan Pijung agar karyanya bisa bekerja sama dengan perusahaan yang dibangun Sunje. Tak berapa lama kemudian, Pijung pun datang menghampiri karena sebentar lagi waktunya telah tiba. Yap guys, ternyata Pijung telah menciptakan sebuah karya khusus untuk Sari. Di mana saat usai pertunjukan itu, Pijung berniat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sari. Namun ya kan, karena Sari tak mengetahui ada persembahan khusus itu, Sari pun mengabaikannya dan berharap bahwa Pijung berkenalan dengan Sunje secara lebih mendalam agar bisa bekerja sama. Saat itu Pijung masih saja berharap bahwa Sari mau ikut dengannya agar ia bisa meluncurkan aksinya. Namun sayang, Sari tetap saja mengkode Pijung agar lebih berbicara intens dengan Sunje. Karena terlalu lama berdebat, waktu pertunjukan pun tiba. Lampu ruangan mati dan lukisan digital langsung terputar otomatis. Kala itu Sari malah membelakangi layar sehingga ia tak tahu persembahan apa yang berputar. Dengan sigap, Pijung pun langsung mematikan layar proyektornya dan pergi dari sana. Ia benar-benar sangat kecewa dengan sikap Gosari yang tak mau mendengarkannya. 야, 피자원. Di luar acara, Sari masih saja marah-marah pada Pijung karena Pijung tak mau mempromosikan dirinya kepada Sunje. Di sini, Sari yang bego masih saja tak sadar bahwa Pijung menyukainya. Kesal dengan kepolosan Sari ya kan, Pijung pun akhirnya nekat menyatakan cintanya kepada Sari guys. Mendengar pernyataan CINTA itu, Sari pun jadi kesal kepada Pijung. Ia bahkan sanggup mengatakan bahwa ia akan berpura-pura tak pernah mendengar kalimat tersebut. Pernyataan Sari itu benar-benar melukai hati Pijung. Bagaimana mungkin Sari bisa seegois ini dan mengabaikan perasaannya? Karena terlalu sakit, Pijung pun akhirnya pergi meninggalkan Sari. Dengan begini, hubungan persahabatan yang telah terjalin sangat lama akhirnya retak. 너 진짜 이기적이다. Di rumahnya, Sari pun mulai merasa galau karena kehilangan sahabat. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara ketikan sandi rumah yang sedang dipencet. Sari pun bergegas keluar, dan ternyata itu adalah tetangganya. Hal ini tentu saja membingungkan bagi Sari. Mengapa sang tetangga berniat masuk ke rumahnya? Karena terciduk itu ya kan, sang tetangga pun mengatakan bahwa ia salah rumah. Ia mengira ini adalah rumahnya, dan tetangga itu pun langsung pamit. Keesokan harinya di kantor, Sari malah tertidur saat rapat guys. Meski awalnya sempat ditegur, namun tak lama kemudian CEO mengucapkan selamat karena slogan yang diciptakan Sari berhasil lolos. Seorang rekan kerja bernama Putri juga memberikan selamat kepada Sari. Namun di sini kita bisa melihat ada raut wajah yang sedikit mencurigakan. Usai rapat, Sari bahkan mendapat sebuah kiriman bunga. Meski tak tahu siapa pengirimnya, namun Sari sangat senang karena hari ini berjalan dengan baik. Sayang seribu sayang guys, kesenangan itu tak berlangsung lama. Detik itu juga tiba-tiba tersebar sebuah rumor yang mencengangkan, yaitu foto Sari bersama Sunje, sang CEO yang tersebar guys. Tak hanya itu, rumor bahwa Sari adalah seorang janda juga ikut tersebar. Hal yang lebih parahnya lagi adalah entah dari angin mana, Sari bahkan dituduh menelantarkan anaknya. Padahal kenyataannya Sari belum memiliki anak guys. Karena gosip itu, kini semua rekan kerja di kantor menatap tajam ke arah Sari. Mereka menduga jangan-jangan Sari diangkat sebagai pegawai tetap karena ada hubungannya dengan Pak CEO. Karena merasa difitnah dan terzolimi, Sari pun akhirnya bergegas kabur dari kantor itu. Saat ia memasuki lift, Sari bahkan berpapasan dengan Sunje. Di dalam lift itu, Sunje coba menenangkan Sari dengan mengatakan, "Mengapa kau menghindarinya? Padahal itu tak benar." Sunje bahkan mengajukan diri untuk meluruskan hal ini. Namun sayang, bantuan itu ditolak mentah-mentah oleh Sari. Karena hal itulah, Sunje sempat memegang tangan Sari saat ia hendak pergi. Sayangnya, adegan tersebut dilihat oleh beberapa rekan kerja, termasuk Putri, yang membuat mereka semakin salah paham. Yang membuat momen lebih savage lagi guys adalah tiba-tiba mertua jahanamnya si Sari datang ke kantor. Hal ini tentu saja membuat Sari semakin tersudut.
Sari dan sang mertua kemudian melanjutkan obrolan mereka di sebuah kafe. Agar Sari mau balikan dengan anaknya, si ibu laknut ini pun mengiming-imingkan harta warisan karena anaknya adalah anak tunggal. Ia menegaskan bahwa Sari akan menyesal jika menolak tawarannya. Namun tentu saja Sari yang keras kepala ini langsung menolak. Ia menegaskan bahwa harta bukanlah segalanya dan ia tak ingin hidup menderita seperti dulu ketika masih bersama Jeonwoo. Dulu si ibu mertua selalu memperlakukan Sari dengan tidak baik, guys. Di mana ia selalu mengomel, padahal Jeonwoo lah yang salah. Dulu, Sari menerima perlakuan seperti itu karena ia mencintai Jeonwoo. Namun kini, Sari tak ingin melakukannya lagi karena ia sudah tak menyukai Jeonwoo. Masih berusaha bersikap sopan. Sari pun kemudian pamit dan meninggalkan ibu mertuanya itu. Sari lanjut menghampiri atasannya dan meminta agar ia bisa pulang lebih cepat hari ini. Di rumah, Sari hanya bisa uring-uringan dan galau dengan keadaan yang ada. Ia bahkan berusaha menenangkan dirinya dengan sedikit meditasi. Di sisi lain, gosip tentang Sari yang berkencan dengan CEO dan menjadi seorang janda yang menelantarkan anak terus menyebar di mana-mana. Pijung ingin sekali menghibur Sari, namun kondisinya saat ini ia sedang berantem dengan Sari. Hanya si berondong Harim lah yang memberanikan diri untuk mengunjungi rumah Sari. Nah, by the way guys, sebenarnya Pijung sempat nekat hendak menghampiri Hari. Namun niatnya itu terhenti karena ia melihat Harim telah berada di rumah Sari. Pijung pun akhirnya minum di kafe untuk menghilangkan stresnya. Tak berapa lama kemudian, Jeonwoo dan sang CEO yaitu Sun Jae juga datang ke kafe untuk bergabung bersama Pijung. Akibatnya, tiga pria patah hati ini kini saling mengadu nasib karena tak bisa menghibur Sari. 꼴배기 싫으니까 차단했겠지. 그러니까 네가 전화 좀 한번 해봐라. 어? Oke, beralih ke rumah Sari. Kali ini dengan tenaga, Sari berusaha menolak Harim dengan tulus. Ia benar-benar hanya menginginkan hubungan pertemanan dan berharap bahwa Harim bisa menemukan kebahagiaannya di luar sana. Dengan berat hati, Harim pun memeluk Sari dan berkata bahwa ia akan terus menghibur Sari, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, kini Harim ikhlas jika tak bisa mendapati hati Sari, asalkan Sari masih mau berteman dengannya. Oke, kita lanjut cerita. Keesokan harinya, ketiga pria patah hati ini tersadar dari mabuknya. Pijung mengatakan bahwa ia akan pergi jauh untuk menenangkan hatinya. Hal ini tentu saja membuat Jeonwoo marah karena ia takut Sari tak akan memiliki sahabat sebaik Pijung lagi. Ia mengatakan bahwa ia ikhlas jika Sari tak ingin lagi bersamanya. Namun setidaknya Sari harus memiliki orang yang baik di sisinya seperti Pijung. Melihat Pijung dan Jeonwoo saling berdebat, dengan santainya Sun Jae malah mengatakan bahwa kedua pria ini boleh pergi dan dirinya lah yang akan menjaga Sari. Hal ini tentu saja mengundang kesal dari Pijung dan Jeonwoo. Pijung mengatakan bahwa Sun Jae harus menyelesaikan rumor di kantor terlebih dahulu. Dan tentu saja hal ini membuat Sun Jae jadi terdiam. Ketiga pria patah hati ini pun kemudian bubar. Keesokan harinya lagi guys, Sari mendadak datang ke kantor dengan kepercayaan diri 100%. Melihat Sari yang bahagia itu, tentu saja membuat para rekan kerjanya heran. Dengan lantang, Sari pun mengklarifikasi tentang rumor tersebut. Ia mengatakan bahwa saat pertama kali ia bertemu dengan Sun Jae, ia sama sekali tak mengetahui bahwa Sun Jae adalah CEO di perusahaannya. Itu artinya diangkatnya Sari sebagai pegawai tetap tak ada hubungan dengan kedekatan dirinya dengan Pak Sun Jae. Selain itu, Sari juga jujur dan mengatakan bahwa memang benar dirinya adalah seorang janda. Namun satu hal yang pasti adalah rumor bahwa dia menelantarkan anaknya adalah hoax karena Sari belum memiliki anak. Dengan langkah pasti, Sari pun mendatangi seorang rekan kerja yang kita sebut saja bernama Siti. Sari menegaskan jika Siti ingin tahu tentang dirinya, maka bertanyalah kepadanya. Yap guys, ternyata Siti lah dalang dibalik semua rumor ini. 일하겠습니다. 오늘 하루도 화이팅! Flashback ke tadi malam, ternyata Putri datang ke rumah Sari untuk mengatakan hal sebenarnya mengenai perilaku Siti. Sebenarnya Putri ini adalah orang yang introvert dan tak mau ikut campur urusan orang lain. Namun karena ia mengetahui fakta yang sebenarnya, ia merasa bersalah jika ia hanya diam. Untuk itulah Putri datang ke rumah Sari guna untuk menjelaskannya.
Sari bahkan sempat meminta maaf kepada Putri karena sebelumnya sempat mengira bahwa Putri lah dalang semuanya. Oke, kembali ke saat ini. Klarifikasi yang dilakukan oleh Sari membuat rekan kerjanya merasa malu sekaligus tersadar. Mereka memutuskan untuk saling mendukung satu sama lain tanpa harus mengusik urusan pribadi. Citra Sari di kantor pun langsung membaik seketika. Hal ini tentu saja membuat Sunjae senang karena Sari berhasil merubah citranya dengan berusahanya sendiri. 화이팅 하는 겁니다. 하나, 둘, 셋! 화이팅! Di atas atap saat bicara berdua, Sunjae memuji kehebatan Sari tadi pagi. Di momen ini juga Sunjae menyempatkan diri untuk menyatakan cintanya kepada Sari, guys. Saat Sari akan menolak, Sunjae langsung mengatakan bahwa ia tak akan melewati batas. Dengan kata lain, Sunjae ikhlas Sari menolaknya dan ingin tetap berhubungan baik dengan Sari. Sari pun sangat berterima kasih atas pengertian Sunjae. By the way guys, saat ketiga pria patah hati mabuk tadi malam, mereka sempat memposting kegilaan mereka di Instagram. Karena itulah saat ini Sari jadi bertanya kepada Sunjae, sejak kapan mereka jadi sedekat itu? Dan ada acara apa tadi malam? Dengan malu, Sunjae pun mengatakan bahwa itu hanyalah 고사리 씨 걱정하는 사람들의 작은 모임이랄까? 그런 거. Hal ini tentu saja membuat Sari kaget dan tak menyangka bahwa sahabatnya itu akan pergi. Sebenarnya Sari ingin segera menjumpai Pijung, namun ia tak bisa melakukan itu karena hubungan mereka sudah renggang. Karena masalah hati antara Sari dengan Harim dan Sunjae telah selesai, kini saatnya Sari untuk menyelesaikan masalahnya dengan Jeonwoo. Kala itu Sari nekat mengajak Jeonwoo ketemuan agar mereka bisa bicara dari hati ke hati. Di sini Jeonwoo mengatakan bahwa ia sangat menyesal akan perbuatannya dan ingin kembali bersama Sari. Tentu saja hal ini ditolak mentah-mentah oleh Sari. Dia mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah lama tak mencintai Jeonwoo lagi. Sari berharap agar Jeonwoo bisa mendapatkan kebahagiaannya bersama wanita lain. Jeonwoo pun hanya bisa terdiam lemas dan berusaha menghormati keputusan Sari. Kini hubungan Sari dan mantan suaminya telah selesai secara baik-baik. Karena permasalahan hati antara Sari dengan ketiga pria telah usai, kini Sari bisa menjalankan harinya dengan sedikit lebih tenang dan enjoy. Ia bahkan semakin dekat dengan Putri dan menjadi partner kerja yang baik. Hal yang masih membuat Sari kalut saat ini adalah hubungannya dengan sang sahabat, yaitu Pijung. Tak terasa, hari ini Sari tengah berulang tahun yang ke-30. Meski begitu, tidak ada hal yang spesial di hari ini karena Sari begitu sibuk. Malam harinya, Sari memberanikan diri untuk menjumpai Pijung dan bertanya, apakah kau akan pergi tanpa pamit kepadaku? Tanpa terlalu banyak bicara, Pijung justru memberikan sebuah flash disk kepada Sari. Ia mengatakan bahwa itu adalah hadiah ulang tahun darinya. Flash disk itu berisi karya lukisan digital yang disiapkan Pijung untuk Sari yang sebelumnya sempat ingin ia tampilkan di acara pameran. Namun sayang, kala itu Sari terlalu fokus kepada Sunjae sehingga Pijung gagal mempersembahkannya. Pijung terus mengoceh dan meminta maaf karena telah menuduh Sari sebagai wanita yang egois, padahal dirinya juga egois. Sebenarnya Pijung tengah dilanda kebingungan apakah ingin memendam perasaan ini selamanya atau menyerah. Di tengah mengoceh itu, Sari tiba-tiba hendak mencumbu Pijung, guys. Namun secara refleks, Pijung justru menghindar. Pijung bahkan langsung bertanya, apakah yang kau lakukan? Dengan tenang ya kan, Sari mengatakan bahwa Pijung menghindari bibirnya karena ia takut bercumbu dengan Sari yang merupakan sahabatnya. Ia menandakan bahwa perasaan yang ada di dalam hati Pijung hanyalah suka, bukan cinta. Bisa jadi Pijung keliru dengan perasaan seperti itu. Hal ini tentu saja membuat Pijung tersadar dan dengan ketulusan hati yang terdalam, Sari berharap mereka bisa berteman sampai maut memisahkan. Pijung pun bersedia dengan permintaan Sari itu. Namun, ia meminta sedikit waktu. Jadi, Pijung tetap pada keputusannya untuk pergi menjauh dari Sari sampai rasa suka itu benar-benar hilang dan mereka bisa berteman kembali dengan enjoy. Sari pun menghargai keputusan Pijung dan mengucapkan sampai jumpa lagi. Dengan begitu, kini permasalahan hati Sari dengan keempat pria ganteng yaitu Harim, Sunjae, Jeonwoo, dan Pijung telah selesai dengan baik-baik. Sebelum pulang, Sari sempat bertanya kepada Pijung apakah dirinya yang mengirimkan bunga ke kantor. Pijung menjawab bahwa dirinya tak pernah mengirimkan Sari bunga. Kira-kira nih guys, siapakah orang misterius yang mengirimkan Sari bunga? Oke guys, mari kita lanjut ceritanya.
Masih di malam yang sama, saat Nari hendak memasuki pintu apartemennya, ia kembali mendapati buket bunga di sana. Namun kali ini, Sari mencoba untuk mengabaikannya. Tiba-tiba tetangga sebelahnya muncul dan bertanya apakah Sari tak menyukai bunganya. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu Sari menyingkirkan bunga tersebut yang merupakan hadiah ulang tahun. Karena canggung, Sari pun hanya menjawab oke dan masuklah ke rumahnya. 감사합니다. 안녕하세요. Tak berapa lama kemudian, sang tetangga nekat menerobos masuk ke rumah Sari dengan alasan hendak menaruh bunga yang sebelumnya telah dibuang oleh Sari. Di sini Sari masih mencoba untuk bersikap tenang dan bertanya bagaimana sang tetangga tahu mengenai hari ulang tahunnya. Sang tetangga dengan santai bak psikopat mengatakan bahwa ia sangat mengenal Sari lebih dari yang Sari pikirkan. Mendengar itu ya kan, Sari pun paham bahwa sang tetangga terobsesi padanya. Saat membuat kopi, diam-diam Sari mengambil tester untuk menyentrum sang tetangga, guys. Di sini sang tetangga juga mengaku bahwa sebenarnya dialah yang selalu mengirimkan bunga untuk Sari. Mendengar itu, Sari pun semakin membulatkan tekadnya untuk menyetrum tetangga itu. Beruntung saat itu Rumi dan Suwon juga tiba tepat waktu, sehingga mereka bersama-sama menghajar pria tersebut dan kasusnya dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, sang tetangga berusaha membela diri dan mengatakan bahwa kedatangannya hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sari. Dengan kesal, Sari pun langsung menggeplak kepala tetangga tersebut dan mengatakan bahwa ia tak pernah mengizinkannya masuk. Namun dalam hal ini, sang tetangga tak bisa dikatakan salah karena Sari CS tak memiliki bukti pelecehan ataupun bukti memaksa masuk tanpa izin. Hal ini tentu saja membuat Sari CS jadi kesal dan langsung kembali menghajar si tetangga. By the way guys, keempat pangeran percintaan Sari yaitu Harim, Sunjae, Jeonwoo, dan Pijung juga datang ke kantor polisi agar Sari mendapat keadilan. Mereka kemudian merayakan ulang tahun Sari dengan kue dan lilin seadanya. Meski begitu, keharmonisan dan ketulusan mereka benar-benar membuat Sari bahagia. Sari kemudian meniup lilin ulang tahun tersebut dengan harapan apapun yang akan terjadi ke depannya, baik positif maupun negatif, Sari berharap hal tersebut tak merubah hidup Sari secara signifikan. Beberapa hari kemudian, Pijung bahkan telah pergi untuk menenangkan hatinya. Meski begitu, sesekali Pijung dan Sari tetap berkomunikasi sebagai seorang teman. Kantor Sari juga semakin maju, yang mana slogan-slogan yang diciptakan oleh Sari selalu naik dan menghidupkan perusahaan. Scene ditutup dengan Sari, Suwon, dan juga Rumi yang tengah jogging. Mereka membahas tentang angan-angan dan cita-cita mereka sewaktu kecil, dan hanya bisa menertawai angan-angan itu. Karena setelah mereka dewasa, mereka baru mengetahui bahwa hidup tak sesimpel itu. Kini mereka sadar, kapanpun dan berapapun usia mereka, mereka juga akan selalu memiliki angan-angan. Mungkin saja di kafe dewasa ini mereka akan memiliki angan-angan ketika sudah tua nanti. Dan apakah masa tua akan seindah yang mereka bayangkan? Wallahu alam ya guys. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. 나 놀린다. 야, 이씨. 너도 30 돼봐. 빨리 와. Hiruk pikuk suasana pusat perbelanjaan Lotte Duty Free menjadi pembuka drama ini. Kala itu, seorang pegawai dari pusat pelayanan informasi justru terlihat murung. Hal itu disebabkan oleh takdir buruk yang dimilikinya sebagai jomblo kelas kakap. Nah, perkenalkan guys, wanita cantik dan imut ini bernama Min Sujin. Ia telah jomblo sejak lahir dan belum pernah merasakan ciuman pertama. Apalagi saat ini bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-25 tahun guys. Artinya selama 25 tahun dia tidak pernah dicium pria. Ia sedih karena masih single di umurnya yang semakin bertambah. 가방 필요 없어? Saat melewati lorong penuh foto artis tampan, Sujin semakin meratapi nasibnya yang single. Boro-boro menggapai artis ini ya kan, pria biasa pun ia nggak mampu. Alhasil, Sujin harus menghela nafas dalam-dalam akan takdir buruknya. Sabar ya dek. 못 소래.
Nah, masih di hari yang sama nih, seorang wanita cantik datang ke pusat layanan informasi. Ia bertanya tentang lokasi toko yang menjual perhiasan pada Sujin. Dengan ramah, Sujin pun memberitahu titik lokasinya. Saat wanita cantik ini pergi, ternyata ia meninggalkan paspornya. Sujin pun panik dan segera mencari wanita itu. Namun tak kunjung ketemu. Saat kembali ke pusat pelayanan, tiba-tiba wanita itu datang kembali. Ia juga panik karena paspornya yang hilang. Ia sangat berterima kasih pada Sujin yang beritikat baik ingin mengembalikan paspornya. 여기 혹시 이거 Sebagai ucapan terima kasih, sang wanita akan mengabulkan satu permintaan Sujin. Tanpa menjawab apa permintaan itu, si wanita langsung bisa menebak. Ia tahu bahwa Sujin ingin menjalin cinta dan merasakan indahnya ciuman pertama. Untuk itu ya kan, ia memberikan 6 kartu pada Sujin dan mengatakan bahwa Sujin akan bertemu dengan pria menakjubkan sesaat lagi. Hal ini tentu membuat Sujin bingung. Namun beberapa saat kemudian waktu serasa maju mundur guys. Si wanita misterius juga tiba-tiba menghilang. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba pria tampan datang menghampiri Sujin. Tanpa basa-basi, pria ini langsung mengatakan bahwa ia akan menunggu Sujin di luar saat pulang kerja. Ia pun lantas pergi dari sana. Yap guys, dia adalah si tampan Lee Jun Ki. Seperti yang kita ketahui ya kan, Lee Jun Ki adalah aktor kenamaan Korea Selatan yang telah sukses memerankan banyak film dan drama. Hal itu juga lah yang tertanam di kepala Sujin. Namun anehnya di mata pegawai lain, Jun Ki adalah ahli IT yang tajir melintir serta digemari banyak orang. Hal ini tentu membuat Sujin jadi bingung, mengapa ingatan dirinya dan pegawai lain bisa berbeda. Oke, saat pulang kerja, seketika Sujin langsung dihampiri oleh Jun Ki. Sujin terkejut karena tak menyangka bahwa Jun Ki benar-benar menunggunya. Dengan manisnya, babang Jun Ki ini pun langsung mengajak Sujin ke rumahnya. Mereka kemudian dinner romantis di sana. Tentu saja dengan gelagat canggung ala Sujin, ia masih terbebani dengan situasi yang membingungkan ini guys. Ia bingung apakah ini nyata atau mimpi. 맛있게 먹어. 건배. Usai makan malam itu, Jun Ki mengajak Sujin nongki di pinggir kolam. Jun Ki mengungkapkan rasa leganya bisa berduaan dengan Sujin seperti ini. Hal ini tentu membuat jantung Sujin berdegup kencang. Setelahnya ya kan, Jun Ki pun memutarkan video tentang masa kecil mereka. Ternyata guys, mereka pernah satu sekolah dan sejak saat itulah Jun Ki naksir pada Sujin. Wow, kala itu Jun Ki hanya mampu menyukai Sujin dalam diam. Melihat potongan video itu, tentu saja Sujin semakin bingung. Ia tak ingat bahwa dirinya pernah kenal dengan Jun Ki di masa remaja. Masih di suasana yang romantis itu, Jun Ki pun mengutarakan cintanya. Wanita mana ya kan yang gak goyah jika ditembak pria tampan guys. Dengan lugunya, Sujin pun menerima cinta Jun Ki. Sujin sangat bahagia karena akhirnya ia punya pacar, bahkan melebihi standarnya. Mereka pun hendak ciuman saat itu. Namun di saat bibir akan bersambut, akan mendarat indahnya, tiba-tiba Sujin tersadar dari mimpinya guys. Sayang banget ya dek. Yap guys, kejadian tadi adalah mimpi di siang bolong yang terasa nyata bagi Sujin. Duh. Ia pun menyayangkan tak jadi kissing dengan Jun Ki. Anehnya sobat, salah satu kartu yang diberikan wanita tadi justru berubah dengan tampilan wajah babang Jun Ki. Nah, tak berapa lama kemudian, Park Hae Jin datang menyita HP Sujin. Ia kesal karena Sujin bekerja sambil main HP. Kala itu, Hae Jin menyuruh Sujin untuk menemuinya di kantor. Hal ini tentu membuat Sujin kembali bingung. Bagaimana bisa artis tampan seperti Park Hae Jin bisa mencuri HP-nya? Namun ya kan guys, para karyawan justru mengira Sujin halu. Di ingatan Sujin, pria tadi adalah artis papan atas kenamaan Korea, yaitu Park Hae Jin. Namun di ingatan karyawan lain, pria tadi memang Park Hae Jin. Hanya
Hanya saja ia bukan artis, melainkan manajer mereka. Sujin pun jadi bingung dengan kondisi yang ada. Lagi-lagi ingatan dirinya berbeda dengan orang lain. Sujin lalu pergi ke ruangan Haejin dan terpesona dengan ketampanannya. Ia masih tak menyangka bahwa Park Haejin adalah manajernya. 박혜진이 우리 점장님이라니. Usai mengembalikan HP Sujin, Haejin pun mengajukan kerja lemburnya. Hal ini tentu diterima oleh Sujin. Namun alih-alih kerja, Haejin justru mengajak Sujin makan. Ada apa ini? Usai makan ya kan, Haejin mengajak Sujin pergi. Namun Sujin nggak bisa pergi sebelum membereskan ruangan ini. Oke, saat itulah Sujin melihat banyak foto dirinya di meja Haejin. Ia jadi takut dan mengira bahwa Haejin adalah psikopat. Sujin kemudian mencoba kabur dari sana, namun dikejar oleh Haejin. Saat itulah pria cabul datang dan hendak memfoto Sujin. Yap guys, ternyata yang psycho bukanlah Haejin, melainkan pria cabul ini. Haejin sudah tahu bahwa Sujin sedang diikuti pria cabul. Makanya Haejin sengaja membuat Sujin di sisinya. Ia tak ingin ada hal buruk terjadi pada Sujin. Terlebih lagi, sebenarnya Haejin menyimpan hati untuk Sujin. Oke, usai mengungkapkan perasaannya, Sujin pun terkejut. Namun lagi-lagi ya kan guys, hanya wanita bego lah yang menolak cinta pria tampan seperti ini. Mereka pun resmi pacaran guys. Namun saat akan bercipokan lagi, Sujin kembali bangun di jam yang sama. Ada apa ini? Dan secara mengejutkan, salah satu kartu yang diberikan wanita itu juga kembali berubah dan menampilkan wajah Haejin. Nah, disinilah Sujin baru sadar bahwa ini bukanlah mimpi, namun magic yang mengantarkannya pada skenario indah dalam cinta. Saat membalikkan kartu itu, Sujin pun menemukan pesan bahwa jika Sujin melakukan adegan ciuman, maka skenario akan berakhir dan Sujin kembali ke waktu semula. Hal ini cukup menjawab segala teka-teki yang ada di benak Sujin. Oh, begitu ternyata. 키스주의? 그럼 키스를 하면 되더라. Oke, tak berselang lama, tiba-tiba Sujin mendapat sebuah surat. Di dalamnya terdapat flash disk dan pesan agar Sujin menjaga flash disk ini. Serta mereka akan ketemuan di suatu tempat. Karena penasaran ya kan, Sujin pun datang ke lokasi itu di jam yang telah ditentukan. Di sanalah ia bertemu dengan Babang Tamfan Ji Chang-wook yang merupakan agen rahasia. Ia berterima kasih pada Sujin yang menjaga flash disk ini baik-baik, serta berjanji tak akan menyeret Sujin ke situasi berbahaya ini lagi. Nah, jadi guys, di skenario ini Babang Tamfan Ji Chang-wook adalah agen rahasia yang menyamar sebagai gangster. Sayangnya, kedoknya ketahuan, sehingga ia harus kabur dan menyelamatkan bukti yang ada di flash disk ini. Saat Ji Chang-wook ditodong musuh dengan cekatan, Sujin pun membantunya. Ia bertarung dan menghabisi para gangster itu. Yap guys, Sujin pun bingung mengapa ia bisa sejago ini ya kan. Padahal aslinya ia hanyalah gadis cupu yang lemah. Usai melawan gangster itu, mereka pun lanjut sembunyi di markas. Sujin juga sempat mengobati Chang-wook yang terluka. Kala itu, Sujin baru tahu bahwa ia adalah mantan pimpinan agen rahasia yang kini telah menjadi pegawai biasa. Yap guys, di skenario yang ketiga ini, Sujin dituliskan sebagai mantan pimpinan agen rahasia. Larut akan suasana yang tenang, Sujin pun bertanya mengapa Ji Chang-wook melakukan aksi berbahaya seperti ini. Kala itu Bang Chang-wook mengatakan bahwa ia melakukan ini demi Sujin, sang mantan pimpinannya yang telah ia cintai sejak lama. Mendengar itu ya kan guys, Sujin pun auto terkesima. Mereka kemudian resmi pacaran dan hendak berciuman. Detik itu juga lah Sujin kembali ke masa semula. Ia pun hanya bisa menghela nafas karena melewatkan momen indah seperti itu. Yap guys, Sujin lupa bahwa ia tak boleh berciuman. Selanjutnya, tiba-tiba sang atasan datang dan meminta bantuan Sujin. Atasannya menyuruh Sujin untuk menemani tamu VIP mereka yang ingin berbelanja di Lotte Duty Free. Tamu tersebut berasal dari luar negeri dan hanya bisa berbahasa Mandarin. Sujin sangat cemas kala itu karena ia tak pernah belajar bahasa Mandarin. Namun saat ditanya, dengan spontan Sujin justru bisa menjawabnya. 나
지금 뭐랬니? Sujin pun auto bingung kenapa ia bisa selancar ini dalam bahasa Mandarin. Nah, saat pulang kerja ya kan, Sujin dihampiri oleh pria tampan lagi nih, cetar dan membahana, idol sukses kenamaan Korea yaitu Kai EXO guys. Hanya dengan melihat wajahnya, Sujin langsung tahu bahwa ia adalah skenario keempat. Karena sudah tahu aturan mainnya, Sujin pun akting mengikuti alur. Ia penasaran kali ini ia akan menjadi apa dan skenario cinta apa yang akan ia jalani. Sujin lantas bertanya pada Kai, hubungan seperti apa yang mereka jalani. Kai tentu bingung dengan pertanyaan itu, seolah-olah Sujin lupa dengan dirinya. Namun Kai tetap menjawab bahwa Sujin adalah guru bahasa Mandarinnya. Mendengar jawaban itu, Sujin pun jadi paham mengapa ia bisa tiba-tiba pandai bahasa Mandarin. Saat ini Sujin justru lega karena hubungan mereka hanya sebatas guru dan murid. Itu berarti tak akan ada adegan kissing yang akan membuatnya kembali ke waktu semula. Namun guys, ternyata Sujin salah besar. Murid tampannya ini ternyata menaruh hati pada Sujin. Ia kemudian menembak Sujin dan mendesak Sujin untuk menerimanya. Tentu saja ya kan guys, hanya wanita bego yang akan menolaknya. Sujin menerima cinta itu, hanya saja ia tak ingin berciuman. Bukan lelaki namanya jika tak bisa membuat wanitanya hanyut dalam perasaan. Kena juga laki-laki ya kan. Godaan bibir Kai sangat menggoda hingga membuat Sujin jadi terlena guys. Dan yap, Sujin kembali ke waktu semula. Ia hanya bisa menghela nafas karena kartunya kini tinggal 2. Oke, di skenario kelima, ternyata Sujin sudah punya pacar. Ia adalah si tampan Ok Taecyeon guys. Kali ini Abang Ok Taecyeon dituliskan sebagai pria kaya raya yang sangat tajir melintir. Tak hanya itu, Taecyeon juga adalah salah satu calon pewaris dari perusahaan ternama. Saat pacaran dengan Sujin, Taecyeon membelikan semua barang branded yang mahal dan edisi terbatas. Hal ini tentu membuat Sujin semakin terpana. Sudahlah ganteng ya kan, kaya dan baik juga si abang ini. Lengkap lah pokoknya. 적금타면 이건 내가 명절 보너스 타면 사려고 했던 거. Usai bershopping ria, tiba-tiba mereka dilabrak oleh wanita cantik pecicilan. Ia adalah calon istri Taecyeon yang dijodohkan keluarganya. Ia tak terima Taecyeon pacaran dengan wanita lain, padahal dialah calon istrinya. Tak hanya itu, ibunya Taecyeon juga menentang keras hubungan ini. Ia sempat menyiram air tepat ke wajah Sujin saking kesalnya. Benar-benar bagaikan drama cinta si kaya dan si miskin guys. Karena tahu bahwa jalinan cinta ini tak akan mudah, Sujin pun menyerah dan hendak menyosor bibir Taecyeon. Ia ingin keluar dari skenario cinta yang rumit ini. Namun ya kan guys, Taecyeon tentu menolak ciuman itu dan memperjuangkan cintanya. Ia melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa ia rela haknya sebagai pewaris dicabut asal ia bisa hidup bersama Sujin. Perjuangan cinta inilah yang membuat Sujin luluh. Namun di saat Sujin telah memantapkan hatinya untuk Taecyeon, Taecyeon malah ingin mencium Sujin. Sujin sempat ingin menolak, namun Taecyeon mendesaknya. Karena sudah terlena ya kan, Sujin pun pasrah hingga kembali ke waktu semula. Nah, kini hanya tersisa satu kartu dan merupakan kesempatan terakhir bagi Sujin. Di skenario ke-6 ini, Sujin dipilih sebagai model pengganti dalam syuting iklan. Kala itu, lawan mainnya adalah aktor ternama yang tampan dan karismatik. Tahu nggak kalian siapa? Iya, itulah dia, Lee Jong Suk guys. Mereka melakukan syuting iklan, namun tentu saja Sujin grogi. Sutradara jadi kesal dengannya karena terus melakukan tag ulang. Agar Sujin tak canggung lagi, Jong Suk pun mengajaknya bicara empat mata. Nah, saat tengah berduaan itu ya kan, dengan begitu syahdunya, Jong Suk mengatakan, "Mari kita saling mengenal lebih dalam." Kalimat ini tentu membuat Sujin sadar bahwa Jong Suk sedang menggodanya. 우리 좀만 더 친해지자고요. 이 사람도 나한테 호감을 보이는구나. Karena takut kembali ke waktu semula, dengan spontan Sujin pun mengatakan bahwa ia tak mau berciuman. Hal
Hal ini tentu mengundang tawa bagi Jong-suk. Ia tak menyangka bahwa Sujin akan mengatakan hal itu. Maksud Jong-suk ingin kenal lebih dalam adalah agar Sujin tak canggung lagi saat akting dengannya. Ia sama sekali tak berpikiran jauh untuk ciuman. Sujin pun jadi malu kala itu. Namun ya kan, hubungan mereka jadi semakin dekat dan Sujin tak canggung lagi saat akting. Sutradara sangat puas dengan syuting kali ini. Usai melakukan semua adegan di syuting iklan, Jong-suk pun mengusulkan untuk melakukan adegan scene yang dihapus. Yap guys, ternyata ada adegan kissing di skenario sang sutradara. Namun Jong-suk sempat menolaknya. Anehnya, justru kini Jong-suk lah yang ingin adegan itu tetap dilakukan. Tentu saja ya kan guys, Sujin menolak. Jong-suk pun meyakinkan Sujin bahwa ini bukanlah ciuman, namun hanyalah acting. Mendengar itu Sujin luluh dan setuju melakukannya. Saat syuting dimulai dan pose telah dimainkan, Sujin kembali berbisik, apakah ini benar-benar hanya akting? Namun di sini Jong-suk tersenyum dan mengatakan bahwa saat akting pun kita harus serius melakukannya. Kali ini Sujin tak bisa menghindari sambaran bibir Jong-suk dan membuatnya kembali ke waktu semula. Aduh, ia menangis di pojokan mall karena kartunya telah habis dan dengan begitu ia tak bisa mendapatkan pacar impiannya. Saat meratapi nasib itu, tiba-tiba sang wanita misterius datang kembali. Ia memberinya satu kesempatan lagi, di mana Sujin harus memilih salah satu dari ke-6 pria itu. Jika sudah dipilih, Sujin akan kembali ke momen tersebut dan mendapatkan cinta sejati. Hal ini tentu berat bagi Sujin, karena ke-6 pria itu sangat sempurna. Ia bingung harus memilih yang mana. Kalut akan dilema, Sujin pun meminta satu kartu lagi. Ia ingin bertemu dengan pria lain, alih-alih harus memilih di antara ke-6 pria sempurna itu. Saat kembali ke meja pelayanan, Sujin dihampiri oleh Lee Min-ho yang merupakan seorang penulis. Sujin langsung GR dan yakin bahwa Lee Min-ho adalah pria ke-7. Sujin penasaran dengan skenario apa yang akan ia jalani bersama Min-ho. Kala itu, Sujin langsung tutup poin dan bertanya apakah Min-ho ingin nomor HP-nya, dinner dengannya, atau hubungan apakah yang sedang kita jalani? 저한테 뭐 배운 거 없어요? 중국어? 아니요. 저랑은 어떻게 아는 사이였더라? 빙빙 돌려서 말씀 안 하셔도 돼요. Pertanyaan itu tentu membuat Min-ho bingung karena ia tak mengerti maksud Sujin. Ia bahkan merasa tak mengenal Sujin sebelumnya. Karena hal ini ya kan guys, Sujin pun jadi malu karena kegeeran. Sepulang kerja, Sujin dan Lee Min-ho tak sengaja bertemu lagi. Sujin pun meminta maaf atas sikap cerobohnya yang pura-pura kenal dan Lee Min-ho langsung memaafkannya. Guys, selanjutnya Min-ho memberikan kartu yang tadi tak sengaja dijatuhkan oleh Sujin, yang ternyata itu adalah kartu ke-7 yang berwajah Lee Min-ho. Yap guys, ternyata benar bahwa Lee Min-ho adalah pria ke-7. Hanya saja skenario kali ini dijalankan dengan natural, di mana Sujin dan Min-ho baru berkenalan. Dengan begitu, waktu kebersamaan mereka akan panjang sampai menuju ke tahap berciuman. Oke guys, sampai di situ cerita ini pun selesai. Dimulai pada suatu malam, dua orang sekawan, Shin Hye dan Yeji, datang ke suatu perkumpulan yang di dalamnya ada mahasiswa baru dan para senior sejurusan. Sejak awal, Shin Hye merasa tidak nyaman karena banyak senior. Namun, ada salah satu senior yang tampak peduli dan cukup perhatian padanya. Kita sebut namanya Udin. Shin Hye pun mulai merasa nyaman. Mereka kemudian bermain game dan minum-minum. Hingga suatu ketika Udin kedapatan ngintip Shin Hye. Udin juga tiba-tiba bersikap seperti om-om. Ia menggoda Shin Hye dengan mata yang jelalatan dan agresif. Shin Hye merasa tidak nyaman, namun berusaha bersikap normal. Do-hwan, teman Shin Hye, kemudian mencuri perhatian dengan mengajak bermain game lagi. Di game kali ini, dua orang yang kalah harus menuangkan minuman dari mulut ke mulut. Ya, sama aja sih dengan berciuman kalau gitu namanya. Do-hwan pun menyeting Udin dan dirinya yang kalah, supaya Udin malu dan pergi dari sana. Dan ya, betul saja, Udin yang kalah tentu tak mau berciuman dengan Do-hwan yang seorang pria.
Ia dengan kesal keceplosan mengatakan bahwa ia hanya ingin bercinta dengan Shin Hye. Namun dari tadi ada saja penghalangnya. Semua yang hadir kaget mendengar perkataan Udin. Karena niat bejatnya ketahuan, Udin pun langsung buru-buru pulang. 너 지금 뭐하냐, 씨발? Keesokannya, Udin viral dan menjadi perbincangan seisi kampus. Hal ini karena kejadiannya terekam kamera. Shin Hye yang melihat ulang kejadian itu merasa lega karena feelingnya ternyata benar bahwa Udin ternyata memiliki niat buruk saat mendekatinya. Tak berapa lama, Do-hwan muncul di hadapan Shin Hye. Ternyata sebelum perkumpulan di malam kemarin, Do-hwan tak sengaja mendengar Udin mengatakan pada teman-temannya kalau ia mengincar mahasiswa baru untuk sekedar ditiduri. Dan targetnya tahun ini adalah Shin Hye. Itulah kenapa Do-hwan melakukan hal nekat tadi malam demi melindungi Shin Hye. Beberapa hari setelahnya, Shin Hye kembali mendapat pelecehan. Teman sekelasnya mengkomentari foto Shin Hye yang terlihat sensual. Mereka berkata kotor tentang foto Shin Hye dan membayangkan hal-hal seksual. Do-hwan yang baru sadar dirinya juga dimasukkan ke dalam grup kotor itu langsung emosi. Namun tak bisa langsung menghajar temannya karena sedang masuk kelas. Tak hanya Do-hwan, Ji-ho teman Do-hwan juga ada di dalam grup itu. Secepat kilat, Ce-ah teman Shin Hye si wanita feminis langsung ngamuk pada para pelaku begitu mengetahuinya. Saat istirahat, Ce-ah pun menenangkan Shin Hye dan menasehatinya kalau para pelaku pelecehan itu harus dilaporkan agar jera. Saat bertemu dengan Do-hwan dan Ji-ho, Shin Hye menunjukkan rasa kecewanya. Karena Do-hwan dan Ji-ho juga ada di dalam grup tersebut walaupun tidak ikut-ikutan dan hanya menonton. Ia menganggap Do-hwan dan Ji-ho juga melakukan kejahatan. Esoknya, Shin Hye tampak takut saat akan masuk kelas. Ce-ah pun menyemangatinya dan membawanya ke papan mading. Di sana ternyata Ce-ah dibantu Do-hwan mengekspos pelecehan verbal yang dilakukan para pelaku. Hal ini membuat Shin Hye mendapat kekuatan besar untuk tidak malu dan takut lagi. Selanjutnya, beberapa hari kemudian dalam rangka perayaan klub, Shin Hye dan Ce-ah pergi ke klub melepas rasa penasaran. Di jalan, Shin Hye bertemu dengan Do-hwan dan Do-hwan sangat terpukau melihat penampilan Shin Hye yang sangat perfect. Ya, Do-hwan memang menaruh rasa pada Shin Hye, namun ia belum berani mengungkapkannya. Mengetahui Shin Hye akan ke klub, Do-hwan juga tak bisa seenaknya melarang. Namun, Do-hwan tak berhenti khawatir. Selama bermain game bersama Ji-ho, Do-hwan terus mencemaskan Shin Hye. Ji-ho pun menceritakan kalau di klub-klub, cowok-cowok bebas memeluk, mencium, memegang, dan meraba tubuh perempuan. Mendengar itu, Do-hwan semakin panik. Tanpa pikir lama, Do-hwan pun mengajak Ji-ho ke klub menyusul Shin Hye dan Ce-ah. 야, 클럽 가자 우리도. Di klub, Shin Hye tampak cemas karena ada banyak cowok-cowok brengsek. Untunglah Ce-ah selalu siaga jika ada cowok yang mulai menggoda Shin Hye. Namun hal itu hanyalah sementara. Karena Ce-ah pun akhirnya meninggalkan Shin Hye sendiri karena ia diajak ngobrol seorang pria. Shin Hye kemudian dihampiri seorang cowok yang langsung memeluk tubuhnya. Shin Hye merasa sangat takut disentuh pria asing. Ia berusaha menghindar dan kabur lalu tak sengaja menabrak Do-hwan. Saat itulah ia terselamatkan. Do-hwan pun langsung memeluk Shin Hye seolah-olah ia pacar Shin Hye, agar Shin Hye tak dikejar oleh pria itu. Sementara itu, Ji-ho yang menyukai Ce-ah melihat Ce-ah bersama pria lain. Ia pun menyelamatkan Ce-ah yang akan diraba-raba oleh pria klub. Setelah melewati hari yang cukup berat, Shin Hye kemudian memutuskan bekerja paruh waktu menjadi penjaga minimarket. Ce-ah dan Do-hwan tampak mencemaskan Shin Hye yang bekerja seorang diri. Namun, Shin Hye meyakinkan mereka kalau dirinya aman dan baik-baik saja. Namun ternyata bekerja menjadi penjaga minimarket tidak seaman yang ia kira. Banyak pengunjung aneh, mulai dari yang ingin dimengerti, yang bertampang preman dan tidak memiliki uang, hingga ada seorang pria yang berusaha melecehkannya. Pria tersebut merayu Shin Hye dan mengajaknya minum-minum. Setelah membayar, Shin Hye pikir ya lelaki tersebut langsung pergi. Namun ternyata sampai ia selesai bekerja, lelaki yang menggodanya menunggu Shin Hye di luar toko. Untunglah Ji-ho datang dan Shin Hye bisa berpura-pura menjadi pacar Ji-ho. Namun anehnya, lelaki tersebut malah marah-marah menyebut Shin Hye perempuan murahan dan menuduh Shin Hye telah menggodanya duluan. Shin Hye pun tak tinggal diam dan memarahi balik pria tersebut, bahwa ia memiliki bukti CCTV yang menunjukkan lelaki tersebut telah melakukan pelecehan pada dirinya.
Lelaki tersebut kemudian buru-buru pergi karena adik iparnya tiba-tiba muncul. Setelahnya, Shin Hye dan Ji Ho menemui Che-ah menceritakan kejadian barusan. Setelah bercerita, Ji Ho cemburu melihat perlakuan manis yang diberikan Che-ah pada Shin Hye. Ia pun mengungkapkan kalau dirinya menyukai Che-ah. Shin Hye yang tak mau mengganggu lalu izin pergi. Shin Hye pun sadar kalau sentuhan fisik yang dilakukan oleh orang yang kita cintai rasanya akan jauh lebih mendebarkan dan bahagia. Pindah ke cerita Yeji yang juga mengalami masalah pelecehan. Dirinya dipaksa membuat video tidur bersama dengan pacarnya. Padahal Yeji sudah berusaha menolak. Tapi karena terus dibujuk, dirayu dengan berbagai rayuan maut, dan takut sang pacar marah, ia pun menyetujui hal tersebut. Alhasil, kini Yeji menjadi trauma dan ketakutan. Apalagi setelah mendengar cerita dari teman-temannya kalau video tersebut sampai tersebar, maka Yeji pasti akan masuk situs dewasa yang membuat Yeji menjadi pihak paling dirugikan. Akhirnya, tak mau terus dibuntuti rasa takut dan khawatir videonya tersebar, Yeji pun memberanikan diri berbicara pada pacarnya kalau ia tidak suka direkam saat tidur bersama. Ia bahkan mengatakan akan memutuskan pacarnya jika memaksa Yeji melakukan hal itu lagi. Yeji pun menangis di depan pacarnya setelah mengungkapkan isi hatinya. Di luar dugaan, ternyata sang pacar langsung menenangkannya dan meminta maaf tidak akan merekam lagi. Setelah kisah Yeji, maka kini kisah percintaan Che-ah. Che-ah diketahui merupakan seorang perempuan feminis. Feminis di sini artinya sosok perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Perempuan yang berada di garda terdepan untuk selalu melindungi wanita dari berbagai macam pelecehan. Karakter Che-ah sendiri bukan tipe perempuan yang feminim. Jadi, suatu ketika Che-ah yang sudah jadian dengan Ji Ho memenuhi undangan Ji Ho yang sedang temu kangen dengan dua sahabat sekolahnya. Bukannya disambut hangat, teman-teman Ji Ho malah tampak tak suka dengannya karena seorang feminis. Mereka menyindir perempuan feminis terlalu sensitif dan lebay. Mereka juga melarang Che-ah menjadi perempuan feminis. Hal ini memicu pertengkaran yang membuat Che-ah pergi dari sana. Karena sakit hati, Ji Ho pacarnya justru lebih mencemaskan temannya yang menangis kala debat dengan Che-ah, bukannya membela atau melindunginya. Bahkan Ji Ho juga setuju dengan teman-temannya kalau Che-ah adalah gadis yang aneh karena feminis, yang membuat Che-ah makin marah pada Ji Ho karena tidak bisa memahami dirinya. Keesokannya, Ji Ho pun menemui Che-ah dan meminta maaf. Semalaman ia berusaha mencari tahu tentang feminisme dan kini paham bahwa perempuan feminis justru lebih keren dan mulia daripada perempuan pada umumnya. Dan ya, Che-ah dan Ji Ho pun berbaikan pada keesokan harinya. Ji Ho berjanji tidak akan mengatakan Che-ah perempuan aneh lagi. Sementara itu, lagi dan lagi Shin Hye yang mendapat teman baru satu kelompok kembali bertemu pria aneh. Pria yang terus mendekati dirinya, padahal Shin Hye sudah memberikan sinyal penolakan. Usut punya usut, pria ini ternyata baper karena Shin Hye sering menghubunginya. Padahal Shin Hye menghubunginya hanya untuk tugas kelompok mereka. Suatu hari, pria ini nekat menemui Shin Hye dan mengungkapkan perasaannya dengan frontal. Ia langsung memeluk Shin Hye yang membuat Shin Hye merasa dilecehkan dan tidak nyaman. Shin Hye pun memarahi pria ini kalau perbuatannya bisa dilaporkan ke polisi. Shin Hye juga menjelaskan kalau selama ini ia tidak memiliki perasaan apapun pada pria itu. Mendengar suara keributan mereka, teman-teman Shin Hye pun membantu Shin Hye mengusir pria tersebut. Kejadian ini membuat Shin Hye sadar bahwa kita tidak boleh bersikap terlalu baik pada seseorang. Seiring berjalannya waktu, Che-ah dan Ji Ho yang terlihat manis di awal pacaran kini sudah putus. Putusnya mereka membuat seisi kampus heboh dan menimbulkan gosip Che-ah berselingkuh dengan pria lain. Che-ah dipandang perempuan yang suka gonta-ganti cowok dan hanya ingin tidur dengan cowok. Ya, pada intinya Che-ah ini dipandang perempuan gak bener. Hal ini tidak hanya berdampak pada Che-ah tapi juga pada Shin Hye yang sedang kasmaran dengan Do Hwan. Ia jadi ragu dan takut untuk berpacaran dengan Do Hwan. Ia takut dirinya dan Do Hwan akan berakhir asing dan saling membenci seperti Che-ah dan Ji Ho. Tak hanya Shin Hye, Do Hwan juga turut merasakan perasaan yang sama. Ia cemas dan takut kehilangan Shin Hye sebagai sosok teman. Hingga akhirnya saat pulang bareng dengan Shin Hye, Do Hwan mengungkapkan isi hatinya tentang betapa ia mencintai Shin Hye. Ia ingin dirinya dan Shin Hye bisa lebih dari teman, namun dirinya juga tidak ingin memaksa Shin Hye berpacaran dengannya. Shin Hye makin bimbang mendengar ungkapan Do Hwan, namun ia kembali mengingat nasihat Che-ah.
Jangan sampai Shin Hye membohongi diri sendiri dan menyesal tidak berpacaran dengan laki-laki yang ia suka hanya karena terlalu banyak memikirkan ini itu. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Shin Hye langsung memanggil Do-hwan dan menciumnya. Pertanda kalau ia juga menyukai Do-hwan dan mereka resmi berpacaran. Percintaan Shin Hye dan Do-hwan pun berlanjut. Kabarnya mereka berdua akan kencan sekaligus liburan bareng di suatu daerah wisata. Nah, ada budaya di mana biasanya sepasang kekasih yang baru jadian maka akan tidur bersama, alias bercinta saat mereka menginap untuk pertama kalinya. Shin Hye yang mengetahui itu langsung lemas. Ia tidak siap melakukan hubungan suami istri dengan Do-hwan. Ia semakin cemas kala mendengar kisah kencan dari sahabat-sahabatnya yakni Yeji dan Cha. Namun Cha menenangkan Shin Hye kalau dirinya harus berani menolak dan mengatakan tidak siap pada Do-hwan. Dipastikan Do-hwan akan mengerti. Kini hari yang dicemaskan Shin Hye pun tiba. Selama berduaan, Shin Hye merasa tidak nyaman dan merinding. Namun setelah melihat betapa pedulinya Do-hwan padanya, Shin Hye mulai merasa nyaman dan bisa menikmati kencan mereka. Setelah menghabiskan waktu di tepi pantai, mereka masuk ke penginapan untuk beristirahat. Rasa cemas Shin Hye kini kembali muncul. Ia pun berusaha mengatakan pada Do-hwan kalau dirinya belum siap. Do-hwan dengan lembut lalu menjelaskan bahwa ia berkencan hari ini dengan Shin Hye bukan ingin meniduri Shin Hye. Jadi ya tidak masalah jika Shin Hye belum siap, karena dirinya juga belum siap. Shin Hye yang mendengar itu seketika merasa sangat lega. Namun tiba-tiba ia malah mengajak Do-hwan tidur bersama, karena ia percaya Do-hwan tidak akan menyakiti atau mengecewakannya. Setelah pulang kencan sekaligus jalan-jalan dengan Do-hwan, beberapa hari kemudian Shin Hye dan kawan-kawan pun bertemu. Mereka sedang bertaruh menceritakan kisah yang paling seram agar bisa memilih menu makanan untuk dibeli malam itu. Yeji menceritakan kisah saat dirinya pulang sendirian dan bertemu seorang pria misterius menakutkan yang ternyata penjaga keamanan. Jiho menceritakan kisah ibu kos yang selalu masuk ke kamarnya tanpa izin hingga membuatnya kehilangan privasi dan sedikit trauma. Sementara Shin Hye menceritakan saat dirinya pernah diteror oleh kurir barang saat masih ngekos dulu, di mana kurir itu sampai mendatangi kosnya seperti akan menculiknya. Untungnya Shin Hye pandai mengelabuhi kurir tersebut hingga ia pun tidak jadi diculik. Padahal saat itu ia sangat ketakutan. Kisah Shin Hye pun menjadi kisah yang paling menakutkan. Keesokannya saat masuk kuliah, Yeji diminta maju ke depan untuk presentasi. Dosen mata kuliah kali ini dikenal mata keranjang dan sering melecehkan wanita lewat kata-kata, seperti menyalahkan pakaian mahasiswinya yang sedikit terbuka hingga bisa dilihat oleh pria lain. Hari itu kebetulan Yeji memakai rok pendek. Mata keranjang dosennya langsung tertuju pada paha mulus Yeji. Yeji yang tampil jadi merasa sangat tidak nyaman hingga presentasinya jadi tidak lancar. Sang dosen lantas menyuruh Yeji memperpendek presentasinya sependek rok yang dipakainya. Begitu kata dosennya. Dosen tersebut juga menyalahkan Yeji, menyebut Yeji sibuk berpacaran dan sibuk mempercantik diri saja hingga presentasinya jadi tidak lancar. Cha yang paham betul keadaan Yeji saat ini langsung speak up. Ia dengan tegas mengatakan bahwa perlakuan dosennya terhadap Yeji dan mahasiswinya di kelas selama ini merupakan bentuk pelecehan. Namun sang dosen pandai berkilah dan tidak merasa melakukan pelecehan. Dibela pula oleh mahasiswa di kelas tersebut yang pemikirannya sama seperti sang dosen. Lantas sang dosen pun memberikan perintah. Yang setuju bahwa dirinya telah melakukan pelecehan harus mengangkat tangannya. Awalnya tampak tak ada yang mengangkat tangan. Lalu Shin Hye pun menjadi yang pertama mengangkat tangan. Disusul Do-hwan dan hampir 90% mahasiswa-mahasiswi di kelas tersebut. Alhasil karena merasa terpojok, sang dosen pun menyuruh mereka yang mengangkat tangan keluar dari kelasnya. Imbas dari kejadian itu, dosen tersebut banyak mendapat protes dari mahasiswa lain di kampus. Banyak sekali pesan-pesan di pintu ruangan dosen tersebut yang menyatakan dosen tersebut tidak layak mengajar dan harus keluar dari kampus tersebut. Barulah kini sang dosen sadar dan tampak sangat menyesali perbuatannya. Di balik banyaknya dukungan terhadap Yeji, ada juga segelintir orang yang malah mengolok-olok kejadian tersebut. Yeji pun kini makin berani untuk melawan orang-orang tersebut. Begitupun Shin Hye yang juga tidak mau ditindas dan tidak akan memaafkan para pelaku pelecehan terhadap dirinya. Malamnya, para sahabat dan pasangan ini berkumpul untuk merayakan keberanian mereka yang berhasil membela dan melindungi wanita. Tampak Jiho dan Cha sudah berbaikan dan kini balik pacaran. Mereka mengingat kembali kejadian-kejadian tak menyenangkan saat dulu pertama kali mereka bertemu dan minum bersama.
Kejadian-kejadian pelecehan yang mereka ingat tak lagi membuat mereka merasa takut. Justru melahirkan keberanian untuk selalu bersikap tegas melawan segala bentuk pelecehan. Mereka juga menyadari bahwa tidak apa-apa marah terhadap hal yang membuat tidak nyaman. Juga tidak apa-apa menjadi seseorang yang sensitif. Oke, dengan begitu cerita pun selesai. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.